Apabila orang-orang yang hidup bermewah-mewah telah ditimpa azab siksaan, barulah mereka memekik-mekik, berteriak meminta tolong, meraung, menggerung, mencari pegangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 64. Sehingga bila telah kami timpakan azab siksa ke atas orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, ketika itulah mereka akan berteriak-teriak meminta tolong. Pada ayat sebelumnya, ayat 63 disebutkan bahwa mereka bersikeras berada dalam jalan yang sesat. Mereka tidak mau peduli seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seruan ilahi supaya mereka berbuat baik, mereka justru berbuat jahat. Mereka diserukan mengambil jalan kanan, tapi mereka menempuh jalan kiri dan ditunjukkan jalan yang lurus supaya mereka selamat sampai ke tempat yang dituju. Tapi mereka malah membelok mengambil jalan kesesatan sehingga hilanglah apa yang dituju. Pada ayat 65 dijelaskan, tak usahlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini, karena sesungguhnya tidaklah kamu akan mendapat pertolongan kami lagi. Pada waktu azab siksa telah datang, pakik teriak tak ada faedahnya lagi, karena mereka tidak juga akan dapat ditolong sebab nasi sudah menjadi bubur. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 66, sesungguhnya telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat kami, namun kamu mundur, balik belakang. Kamu menyombong dan seketika memperkatakan Al-Quran itu malam hari, kamu keluarkan kata-kata yang kotor. Inilah pangkal penyakit hidup mewah. Pada pokoknya tidaklah terlarang hidup mewah. Karena dengan demikian dapat juga kita menyatakan nikmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah SWT senang sekali apabila hambanya menunjukkan bekas nikmatnya atas dirinya. Tapi haruslah digali dalam jiwa sendiri apa yang mendorong akan mewah itu. Kebanyakan orang hidup mewah bukanlah untuk mensyukuri nikmat Allah, tapi hanya karena untuk menunjukkan kelebihan dari orang lain. Hatinya menjadi kasat kasar, sebab dia lupa, di samping hidupnya yang berlebih-lebihan itu, ada makhluk ilahi yang diliputi kemiskinan. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Kemewahan menyebabkan seseorang tidak lagi dapat menguasai harta benda yang dipunyainya itu, melainkan dia sendirilah yang diperbudak oleh kemewahan harta benda. Selalu merasa belum cukup, selalu hendak tinggi sebenang dari orang. Padahal ujung kehendak dari kemewahan itu tidak pernah ada. Banyak orang yang menyangka bahwa nilai kehidupan ditentukan oleh rumah yang indah, villa yang besar, dan bungalow yang mungil. Mobil-mobil tahun terakhir yang mentereng, berapa juta uang simpanan di bank, dan berapa pelayan dalam rumah. Tidak dipedulikannya lagi nilai-nilai kebenaran dan pegangan hidup. Bahkan untuk itulah orang hendak merebut kekuasaan. Sebab kekuasaan adalah kesempatan yang luas untuk berbuat mewah dan sekehendak hati. Segala bantahan, sikap acuh tak acuh dari kaum kafir kepada Nabi sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tersebut adalah akibat hidup mewah. Kemewahan timbul dari kalangan yang mampu, the have, dan yang menderita adalah kaum yang tidak mampu, the have not. Kebiasaan orang yang diperbudak mewah itu kecil kerdil jiwanya. Baru azab siksa datang, mereka berteriak, memekik, meraung, meminta tolong. Alangkah tepat bunyi ayat itu. Tadinya mereka mengejek dan mencela para nabi dan para rasul atau orang yang membawa seruan nabi dan rasul. Karena utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu pada umumnya mereka adalah orang-orang yang hidup sederhana. Sekarang apabila siksaan Allah Subhanahu wa taala datang, mereka tidak malu-malu untuk meminta tolong kepada orang yang tadinya mereka ejek dan mereka pandang tidak berharga karena tidak memiliki kemewahan sebagaimana mereka. Dan apabila terjadi suatu pergolakan hebat, memang rumah indah, mobil bagus, TV, kulkas, tidak ada gunanya. Keruntuhan bangsa-bangsa ialah apabila kemewahan yang mampu sudah amat berlebih-lebihan. Sehingga tidak ada lagi orang tengah di antara si kaya dengan si miskin. Nilai kebenaran diabaikan semua orang. Tidak lagi ditanyakan orang apa jasamu di dalam masyarakat. Melainkan lambung melambung, puji memuji, sanjung menyanjung pada perkataan kosong. Amal dan usaha sedikit, tapi reklame dan propaganda amat banyak. Jadi si miskin yang memeras keringat, si tani yang menanam dan mengeluarkan hasil, hilang karena mereka tidak termasuk orang mewah. Tapi orang yang mewah mendapat pujian dan kehormatan laksana menimbun gunung. Lantaran itu, pintu menerima kata yang benar tertutup ke dalam hati mereka. Akhirnya, apabila bahaya datang, si mewah tidak dapat bertahan, dan si melarat menjadi korban. Kejatuhan dari bangsa-bangsa Yunani dan Romawi purbakala adalah apabila kemewahan telah merusak jiwa. Orang Islam pun pernah memerintah di Spanyol 700 tahun lamanya. Spanyol pernah menjadi kemegahan Islam dengan seninya yang tinggi, dan pikirannya yang mulia dan kebudayaannya yang bersumber dari tauhid.
Tetapi mereka akhirnya diusir dari Jazirah Iberia dan tidak dapat lagi mempertahankan dirinya setelah jiwanya diselimuti oleh kemewahan. Seketika terjadi peperangan. Tentara Islam sebagai penguasa negeri itu dengan kaum Nasrani yang kembali ingin merebut kuasa atas negerinya. Tentara-tentara Islam itu telah kembali ke medan perang dengan pakaian warna-warni. Sutra Dewangga, pelana kuda, dan sanggurdi yang bertatahkan emas dan perak. Padahal tentara Kristen tampil ke medan perang dengan zirah, topeng, dan pakaian peperangan dari besi, bukan dari sutra. Kaum Nasrani berperang dengan gagah perkasa, sedang pihak Islam berperang laksana barisan perempuan dengan bersolek berhias. Peperangan ini dikenal dengan sebutan pertempuran di Tibimah. Akhirnya, meskipun pihak Islam banyak bilangannya, mereka kalah. Kemewahan meracun jiwa, mengerdilkan semangat, dan memadamkan semangat perjuangan. Orang menjadi takut akan menghadapi mati karena jiwa telah dibelit oleh akar-akar kemewahan. See you in the next Makta. Memahami Al-Quran dengan Tafsir.